Saudara-saudari terkasih, masa Prapaskah itu sama seperti masa Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Sama seperti air bah yang membersihkan bangsa Israel. Tujuannya adalah kita bertobat. Pertobatannya bukan hanya mengubah beberapa sikap, tetapi seperti dalam bacaan yang kedua, kita memohon hati yang mempunyai ketulusan, hati yang mempunyai rasa syukur mendalam kepada Tuhan. Dan kita perlu masa tertentu. Yesus sendiri perlu waktu 40 hari untuk bisa kemudian mewartakan kabar baik Injil. Kita juga perlu mempunyai masa-masa hening dan sadar bahwa hidup kita jauh melebihi apa yang kita bisa bayangkan. Seperti yang diwartakan oleh Yohanes dan juga oleh Yesus sendiri. Kerajaan Allah sudah dekat. Percayalah kepada Injil. Persoalannya adalah kita sering mengandaikan sudah tahu kerajaan Allah itu apa. Sudah dekatnya bagaimana? Bagaimana kita bisa percaya kepada Injil? Injil itu apa? Itu yang seringkali jarang dimengerti, tapi juga jarang dijelaskan. Dan karena itu tidak mengerti bagaimana harus menghayatinya. Kerajaan Allah pertama-tama adalah rasa, perasaan, pengalaman di mana Allah meraja atas hidup kita. Yang ada di dalam hidup kita bukan keinginan kita sendiri, tapi keinginan Tuhan. Yang ada di dalam diri kita bukan cita-cita pribadi, tetapi kehendak Allah atas hidup kita dan yang lain. Dan hidup kita selalu baik. Kehendak Allah selalu baik. Allah tidak pernah menghendaki yang tidak baik. Itu dari segi konsep. Dari segi praktis biasa, ketika Allah berkuasa atas hidup kita, semuanya positif. Itu yang praktis. Maka sederhananya adalah, kalau kita ingin masuk dalam kerajaan Allah, belajarlah untuk selalu positif. Sesederhana itu. Positif terhadap diri sendiri, positif terhadap orang lain, positif terhadap Tuhan, positif terhadap semesta. Positif. Dalam kerajaan Allah tidak ada yang negatif. Kalau ada yang salah, diampuni. Itulah kerajaan Allah, itulah Tuhan Yesus. Ketika kita berdosa, kita ditebus. Ketika ada yang berselisih, kita membawa kedamaian. Itulah doa Santo Fransiskus Assisi. Ketika ada yang berputus asa, kita membawa harapan. Tidak ada yang negatif, sesederhana itu. Berjuanglah, memikirkan semua yang positif, merasakan semua yang positif, dan bertindak segalanya dalam hal-hal yang positif. Kita sudah mulai masuk dalam kerajaan Allah. Tidak sulit, karena itulah our nature. Kodrat kita itu adalah positif. Dalam kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan manusia, tidak dikatakan sungguh baik, tetapi dikatakan sungguh amat baik. Perhatikan kitab Kejadian ketika menciptakan manusia. Tidak cukup hanya dikatakan sungguh baik. Dan itulah kodrat kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, sungguh amat baik. Maka menjadi baik dan positif itu tidak sulit. Yang sulit kalau kita berbuat jahat dan tidak baik.
Mau buat jahat aja udah deg-degan. Waduh, gimana, ada yang tahu apa enggak ya gitu. Kalau kita mau buat jahat, lebih sulit. Sesudah melakukannya, aduh, saya ngaku dosa apa yang enggak ya. Mengganggu diri kita terus-menerus karena yang negatif tidak sesuai, tidak selaras dengan kodrat kita ketika kita diciptakan. Yang sesuai dengan kodrat kita diciptakan adalah mencintai. Karena itu Tuhan Yesus hanya meminta kita satu saja. Cintailah dirimu, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri, dan cintailah Allah dengan segenap. Karena hanya itu yang bisa membahagiakan kita. Yang mencintai berbahagia. Yang membenci tidak pernah bisa bahagia. Karena tidak sesuai dengan kodrat kita. Maka langkahnya adalah mengampuni 70 kali 7 kali. Ajaran Yesus begitu sederhana dan begitu jelas dan begitu mudah dilaksanakan karena sesuai dengan kodrat kita. Dan kita tahu persis mana yang harus kita perbuat. Kalau kita terganggu, gelisah, khawatir, cemas, pasti salah. Karena Roh Kudus tidak pernah membuat kita cemas, gelisah, takut, tidak pernah. Tanda Roh Kudus bekerja satu-satunya adalah yang pertama adalah positif. Yang kedua adalah damai. Yang ketiga adalah penuh syukur. Maka mari kita masuk dalam masa Prapaskah ini dengan sebuah niat memohon supaya mempunyai hati yang terarah kepada Allah dan selalu mengusahakan yang positif baik dalam pikiran, perasaan maupun kesadaran kita. Langkahnya sederhana, mencintai. Karena itu sesuai dengan kodrat kita ketika diciptakan. Dan kemudian kita sendiri akan bersyukur, damai, dan sadar bahwa hidup sungguh amat baik. Amin.